Kita belajar tentang teknik wawancara berbasis kompetensi. Apa sih bedanya behavioral event interview atau teknik wawancara berbasis kompetensi dengan tradisional interview yang pada umumnya sudah sering dilakukan oleh para HRD. Pada umumnya HRD ketika menerima kandidat untuk bertemu, ya, mereka mempersiapkan semacam CV di depan matanya, kemudian mereka mencoba bertanya ulang tentang misalnya kamu pendidikannya di mana, gitu ya. Itu sebetulnya bukan teknik wawancara berbasis kompetensi, ya. Jadi kalau kita masih menggunakan tradisional interview, biasanya hasilnya kurang terfokus kepada yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau tantangan bisnis pada era modern ini. Maka teknik wawancara berbasis kompetensi atau behavioral event interview adalah teknik yang paling cocok dan paling modern, yang membuat kita terfokus pada keinginan perusahaan, yaitu mendapatkan kandidat-kandidat yang memiliki kompetensinya. Tentu saja kita tahu bahwa potensi itu berbeda dengan kompetensi. Kalau teman-teman yang punya latar belakang psikologi biasanya sangat mahir, ya, terkait dengan memahami karakter seseorang melalui alat-alat tes psikologi, di mana potensinya bisa mudah sekali terbaca. Namun anak-anak psikologi itu ketika dia jadi HRD ataupun menjadi konsultan HRD pun akan membutuhkan sekali yang hari ini kita pelajari untuk menjadi seorang asesor, ya. Asesor assessment center itu sangat butuh yang namanya ilmu behavioral event interview, ya. Jadi teknik behavioral event interview ini adalah bagian dari kalau kita mau belajar tentang assessment center, ya. Kalau kita ingin membuat kamus kompetensi, kalau kita ingin menilai kinerja karyawan tapi kita tidak berinteraksi langsung dengan karyawan setiap hari, kita hanya melihat kinerja karyawan katakanlah hanya 1 bulan sekali atau hanya 2 minggu sekali, sehingga interaksi yang sangat jarang itu bisa kita tutup dengan kita melakukan wawancara berbasis kompetensi, ya. Jadi intinya teknik berbasis kompetensi ini sangat dibutuhkan untuk semua HRD dan juga untuk Anda yang memang terbiasa melakukan wawancara. Kadang-kadang wawancara dilakukan oleh pengusahanya langsung, kadang-kadang wawancara dilakukan oleh manajer yang kebetulan karena tidak ada HRD di perusahaan tersebut sehingga manajer tersebut harus rangkap jabatan, atau bahkan banyak kita temui di perusahaan-perusahaan yang belum terlalu besar, seorang finance, ya, itu juga harus ikut-ikut membantu perusahaan dalam melakukan wawancara berbasis kompetensi. Hal pertama yang harus kita persiapkan untuk membuat wawancara berbasis kompetensi adalah persiapan. Persiapannya itu bisa 1-2 hari, ya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengumpulkan job description atau hasil dari job analysis dari jabatan yang akan kita wawancarai. Di dalam job description, ya, itu ada yang namanya fungsi jabatan, ya, ada yang namanya sasaran jabatan, tugas-tugas pokok, ya, kemudian gambarkan atau jelaskan kompetensi apa saja yang diperlukan untuk mengerjakan setiap tugas jabatan agar memberikan hasil kerja yang optimal. Maka gunakanlah formulir job description ini, ya. Jadi misalnya contohnya job description saya adalah seorang training manager. Jabatannya seorang training manager, itu fungsi jabatannya apa? Fungsi jabatannya merencanakan training, ya kan, membuat training analisis kebutuhan training semua jabatan di dalam perusahaan, gitu ya, bahkan membuat individual development plan, katakanlah seperti itu, ya. Maka kompetensi apakah yang dibutuhkan? Kompetensi tersebut terdiri dari 2 hal, yaitu kompetensi technical dan kompetensi soft skill. Kita akan introduction dulu mengenai proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Kita tahu bahwa proses rekrutmen dan seleksi karyawan itu ada beberapa tahap, ya. Ketika kita pertama kali membuat iklan, ya, iklan lowongan kerja, biasanya kalimatnya seperti ini: kami mencari misalnya marketing manager yang berpengalaman 2 tahun, gitu kan, ya, di posisi manager. Artinya 2 tahun itu maknanya adalah 2 tahun di posisi marketing manager, ya. Kemudian kita lakukan, ya, seleksi CV dan kita panggil nih kandidat, kita telepon, ya, kita wawancara awal dengan mengecek CV dan latar belakang kandidat. Kita lihat
kira-kira CV-nya dia pernah nggak mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan menjadi beban kerjanya dia. Ya, kemudian biasanya tes pertama yang dilakukan setelah wawancara awal adalah seleksi dengan inventory test, psychological test ya. Itu untuk melihat ketahanan kerjanya ya, kecepatan kerjanya dan lain-lain ya. Ada tadi pembahasan khusus lah kalau untuk memahami inventory test dan psychological test ini. Ya, jadi di dalam wawancara berbasis kompetensi ini kita sudah harus sedikit hafal ya. Hafal dalam arti misalnya dia pernah bekerja di perusahaan A, B, C atau dia pernah menjabat di jabatan A, B, C, maka kita sudah harus punya kode ya jabatan-jabatan yang pernah dia masuki, sehingga kita tinggal deep pertanyaan yang lebih dalam lagi gitu ya, tidak main di area permukaan. Kemudian karena kita tidak punya persiapan untuk wawancara, biasanya tidak sistematis pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Maka untuk pada umumnya ya, kalau kita baru belajar tentang teknik wawancara berbasis kompetensi ini, pada umumnya agar kita tidak terjebak pada kebiasaan tidak sistematis, maka kita memang seharusnya punya banyak pedoman pertanyaan-pertanyaan yang berbasis kompetensi disesuaikan dengan nama kompetensi yang mau kita gali gitu ya. Ketika kita memberikan wawancara berbasis kompetensi, maka fokus kita adalah pada ketepatan. Kita harus punya kamus kompetensi ya. Itu adalah guidance yang bisa kita lakukan untuk membimbing kita sehingga kita tidak keluar dari yang namanya accuracy ya. Kemudian keberimbangan. Keberimbangan tuh maksudnya begini. Kita tuh harus paham juga struktur organisasi secara keseluruhan. Nah, ini definisi dari kompetensi ini ya. Kita akan mengaitkan tentu saja dengan sistem HRD yang ada di perusahaan, yaitu bahwa awalnya kita sudah punya strategic planning ya. Strategic planning adalah langkah pertama di mana kita sudah punya visi misi perusahaan nih ceritanya gitu ya. Ya kan? Punya rencana-rencana strategis akan melakukan ide-ide apa dalam bisnisnya, produknya apa segala macam itu sudah selesai tuntas ya. Pasti di level-level pejabat. Kemudian apa kaitan antara strategic planning dengan bisnis kompetensi? Nah, jadi kaitannya ini sangat erat ya, kompetensi kan intinya ya. Jadi makanya nanti kita harus bikin kamus kompetensi di dalam perusahaan kita. Kemudian dari semua itu nanti ada kaitannya lagi dengan karir ya. Karir ini pun berbasis kompetensi. Bicara mengenai strategic management itu bahasa paling gampang adalah memahami KPI ya. Key Performance Indicator atau target-target kinerja dari level paling atas ya diturunkan sampai level paling bawah. Kompetensi adalah sekumpulan knowledge ya, skill dan attitude ya. Knowledge, skill, dan attitude. Jadi kalau bahasa dahulu kala gitu ya, kamu punya track record nggak sih? Punya pengalaman kerja nggak sih? Nah biasanya kan gitu kalau kita ditanya ya dulu sama HRD ya, kamu punya pengalaman kerja nggak? Punya expertise nggak? Punya keahlian nggak? Nah kalau sekarang bahasanya ya itu adalah knowledge ditambah dengan skill itu ya keterampilan ya, dan attitude ya, tiga-tiganya digabung di blend jadi satu, itulah yang disebut dengan kompetensi. Nah kompetensi terbagi menjadi dua, kompetensi teknikal dan kompetensi perilaku. Kalau kita jadi marketing manager atau jadi business development manager, itu maka kompetensi teknikalnya biasanya adalah harus bisa melakukan riset pemasaran ya. Definisi riset pemasaran pada umumnya definisinya adalah sebagai berikut ya. Menguasai proses pengumpulan, pencatatan, dan penganalisaan data mengikuti mengenai pelanggan, pesaing, situasi pasar secara sistematis untuk kepentingan peningkatan dan pengembangan pasar. Area pengetahuan yang dibutuhkan sebagai seorang ahli riset pemasaran itu adalah merumuskan permasalahan riset, menyusun desain pelatihan, mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan hasil temuan riset, menerjemahkan hasil riset kepada strategi pemasaran. Ya. Jadi kalau kita bisa melakukan sampai di level yang terakhir ini, menerjemahkan hasil riset kepada strategi pemasaran, berarti keahlian kita sudah cukup mahir, katakanlah seperti itu ya. Nanti ada level profisiensinya. Lalu bagaimana dengan kompetensi perilaku? Kompetensi perilaku tuh ya kalimat-kalimatnya seperti ini. Apakah dia tekun dalam bekerja? Apakah dia menggunakan aspek-aspek communication skills? Apakah dia pernah melakukan
kemampuan yang namanya leadership ya, leadershipnya seperti apa perilakunya, kemudian fokus terhadap pelanggan atau customer service, dia punya nggak kemampuan itu atau service excellence ya, kemudian pengambilan keputusan atau problem solving and decision making ya.